Halo guys, kembali dengan channel HBR Social and Fact. Pada kali ini, saya akan membahas tentang masa lalu pertempuran Indonesia setelah merdeka, yaitu pertempuran Medan Area. Di sini, saya bertujuan membahas pertempuran area ini hanya mengingatkan sobat agar dapat mengingat kembali bangsa sendiri. Karena dengan mengingat bangsa sendiri berarti sobat telah mendalami citra bangsa sendiri. Oleh karena itu, jangan lupa berikan dukungan kepada saya untuk membangun channel ini dengan memberikan like and subscribe kepada saya sehingga saya dapat berbuat channel ini dengan lebih baik dan mantap. Pertempuran Medan Area adalah salah satu dari pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sama seperti pertempuran Surabaya dan Ambarawa, pertempuran di Medan merupakan upaya para pejuang Sumatera Utara untuk menghentikan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah-wilayah Indonesia dan bisa diakui satu-satunya daerah Sumatera yang terindikasi menjadi pertempuran utama melawan penjajah. Sama seperti daerah Indonesia yang lain, Medan termasuk daerah yang sangat-sangat strategis karena memiliki jalur bandara, pelabuhan, sehingga daerah Medan pertama kali dikuasai. Lalu, bagaimana progres terjadinya perang tersebut? Mari saksikan video ini selengkapnya. Check this out! Tanggal 9 Oktober 1945, tentara sekutu dan Nica di bawah komando Belanda yang dikomandai oleh T.E.D. Kelly mendarat di Bandara Sumut untuk menjalankan operasi Severe Air Agreement yang ditandatangani oleh kerajaan Inggris dan Belanda. Dalam persetujuan ini dikatakan bahwa Panglima Tentara Inggris akan memegang kekuasaan atas nama Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan dilakukan oleh tentara Inggris dan pelaksanaannya akan dikembalikan ke Belanda kembali. Inggris dan Belanda sama-sama akan beroperasi, yaitu memasuki kota strategis Indonesia dalam menjalankan operasinya tadi. Teuku Muhammad Hasan pun akhirnya menerima kedatangan pasukan sekutu untuk alasan membebaskan para tahanan yang berada di penjara yang berada di Sumut, di mana aja di Rantau Prapat, Pemantang Siantar, dan Berastagi untuk dikumpulkan sekalian dipulangkan ke daerah asalnya. Bekas tawanan perang tersebut ditempatkan di beberapa hotel di Medan, termasuk di Hotel Jalan Bali, yang sekarang namanya Jalan Veteran. Namun, tawanan tersebut dipersenjatai oleh sekutu dan dijadikan tentara Het Koninklijk Nederland Indische Leger atau KNIL. KNIL. Pertempuran Medan Area dipicu oleh bentrokan pemuda dengan tentara Nika pada tanggal 13 Oktober 1945. Tentara merebut rencana merah putih milik seorang penggalas pisang di depan asrama pensiun Wilhelmina dan menginjak-injaknya. Ratusan pemuda di tempat itu menyerang tentara Nika di dekatnya dengan berbagai senjata apa adanya. Dalam peristiwa tersebutlah meninggal satu officer yang bernama Letnan Goemberg dan 7 tentara Nika pun meninggal. Dan beberapa warga negara Swiss terluka dan beberapa lainnya terluka parah.
96 tentara nikah di antaranya luka parah, termasuk 1 warga sipil dan 3 wanita. Dari pihak Indonesia, meninggal 1 orang. Persiapan pertempuran. Peristiwa Jalan Bali itu segera tersiar ke seluruh pelosok kota Medan, bahkan ke seluruh daerah seluruh Sumatera Utara, dan menjadi sinyal bagi para pemuda untuk kembali berjuang mempertahankan kemerdekaan tersebut. Akibatnya, bergelaralah semangat para pemuda anti Belanda ke seluruh Sumatera. Di antaranya pemuda itu adalah Bejo, yaitu pemimpin Laskar Rakyat di Pulau Brian. Bejo beserta pasukan selikurnya pada tanggal 16 Oktober 1945, tengah hari setelah hari sebelumnya, terjadi peristiwa Siantar Hotel, menyerang gudang senjata Jepang di Pulau Brian untuk memperkuat persenjataan. Setelah melakukan serangan terhadap gudang perbekalan tentara Jepang, Bejo dan pasukannya kemudian menyerang markas tentara Belanda di Gugur Hong dan Helvetia, Pulau Brian. Dalam pertempuran yang berlangsung malam hari, pasukan Bejo yang menyerang Helvetia berhasil menewaskan 5 orang tentara Kenil. Serangan yang dilakukan oleh para pemuda di Jalan Bali dan Bejo itu telah menyentakkan pihak sekutu, yaitu Inggris. Mereka mulai sadar bahwa para pemuda tersebut tidak bisa dianggap remeh dari semangat 45-nya. Ultimatum pertama. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Kolonel T.E.D. Kelly akhirnya mengeluarkan ultimatum bahwa bangsa Indonesia dilarang keras membawa senjata. Senjata itu harus diserahkan kepada tentara sekutu. Kepada para komandan pasukan Jepang diperintahkan untuk tidak menyerahkan senjatanya kepada TKR dan Laskar Rakyat, dan harus menyerahkan semua daftar senjata api yang dimilikinya kepada sekutu. Maka pada tanggal 23 Oktober 1945, tentara sekutu melakukan pemeriksaan ke beberapa rumah yang dicurigai memiliki senjata dan berhasil merampas beberapa senjata dan granat tangan serta bom beserta senjata tradisional yang lain. Akhirnya, tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu membuat papan di sekitar sudut bertuliskan First Boundaries Medan Area atau perbatasan tetap area Medan, sehingga perang ini nantinya disebut Pertempuran Medan Area. Disitulah alasan penamaan dari Medan Area. Akibat dari tindakan tersebut, 3 Desember 1945, 2 tentara Inggris tewas saat mencuci truknya di sungai dekat kampung Sungai Sengkol oleh pemuda TKR. Tanggal 4 Desember 1945 juga tewas 1 tentara Inggris yang dibunuh oleh pemuda TKR di daerah Saintis. Akibat serangan ini, tanggal 6 Desember 1945, pasukan Inggris menyerang bioskop Orange di daerah Medan dan mengakibatkan pemuda untuk mengepung gedung bioskop tersebut, dan mengakibatkan pertempuran kecil dengan tewasnya seorang perwira Inggris. Namun tidak berselang beberapa jam, akhirnya tentara Inggris menyerang markas Pesindo di Jalan Istana dan mengobak abrik serta mengusir penghuninya. Ultimatum kedua. Selama 3 hari, yaitu tanggal 7 sampai 9 Desember 1945, markas tentara sekutu Nika diserang oleh pemuda TKR. Akibat serangan itu, tentara sekutu Nika pada tanggal 10 Desember 1945 akhirnya menyerang markas pemuda TKR di Deli Tua. Setelah serangan bolak-balik tersebut, tanggal 13 Desember 1945, Jenderal T.E.D. Kelly mengeluarkan ultimatum kedua. Bangsa Indonesia dilarang untuk membawa senjata di dalam daerah Medan atau 8,5 km sekitar Medan. Bagi yang membantah akan ditembak mati. Setelah keluarnya ultimatum kedua, tentara sekutu dengan aktif melakukan razia dan sering mendapatkan serangan balik dari pemuda Indonesia. Serang inilah menyebabkan kondisi Medan semakin tidak kondusif. Pertempuran setelah ultimatum kedua berlanjut sampai April 1946
dan mengakibatkan kerusakan parah. Hal ini memicu basis perjuangan dan pusat pemerintahan sementara dipindahkan ke Pemantar Siantar. Akibat pemindahan ini, tentara sekutu gencar melakukan serangan ke daerah yang ditinggal oleh TKR. Serangan ini mengakibatkan penduduk lokal tidak jarang ikut menjadi korban. Akibatnya, penduduk memilih mengungsi ke luar kota seperti ke Tanjung Morowa sampai ke Medan Selatan di kota Matsum. Membangun komando gabungan. Karena serangan yang tidak terkoordinir, pada bulan Agustus 1948, seluruh pemuda di bawah Napindo dari PNI, Pesindo, Barisan Merah dari PKI, Hizbullah dari Masyumi, dan pemuda Parkindo membentuk Komando Besimen Rakyat Laskar Rakyat Medan Area atau KRLRMA. Kapten Nip Karim dan Marzuki Lubis dipilih sebagai komandan dan kepala staf umum. Di tempat lain, demi mengamankan sumber vital di Sumatera, Belanda yang menginginkan menguasai kembali Indonesia bergerak. Pada awal bulan Oktober, 1 batalion pasukan bersenjata dari negeri Belanda mendarat di Medan. Beberapa hari kemudian diikuti dengan 1 batalion Kenil dari Jawa Barat. Pada tanggal 19 Agustus 1946, para pemuda di Kabanjahe membentuk Barisan Pemuda Indonesia atau BPI. Pembentukan ini didasari keinginan pemuda Kabanjahe untuk membebaskan Medan. BPI kemudian dipimpin oleh Matang Sitepu dan berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Daerah Karo, Tanah Karo. Sebagai ketua umum, Matang Sitepu dibantu oleh Tamas Ginting, Payung Bangun, Selamat Ginting, Rakota Sembiring, RM Pandia, NV Mas Persada Koran Karo, dan Keterangan Sebayang. Beberapa waktu kemudian, bekas pasukan pembantu Jepang Gyugun atau Heiho ikut bergabung ke komando ini, yang menyatakan kesiapannya adalah Jamin Ginting, Nel Sembiring, dan Bom Ginting. Persiapan serangan bersama. Untuk melanjutkan perjuangan membebaskan Medan dari kependudukan tentara sekutu dan Nika, tentara gabungan melakukan koordinasi bersama. Hal ini dilakukan mengingat serangan yang tidak terkoordinasi mengakibatkan kerusakan yang tidak membuat sekutu dan Nika angkat kaki dari Medan. Maka dilakukanlah strategi penyerangan pada tanggal 10 Oktober 1946. Sasaran penyerangan ada 3 titik. Pertama, Medan Timur yang meliputi Kampung Sukarame di daerah Sungai Kera. Penyerbuan di daerah ini dikomandai oleh Bahar dan Resimen Laskar Rakyat. Batalion ini akan menduduki Pasar 3 di Kampung Sukarame. Kedua, Medan Barat yang meliputi Padang Bulan, Petisa, dan Jalan Pringgan. Penugasannya dilakukan oleh Batalion B yang terdiri dari Resimen Laskar Rakyat dan pasukan Ilyas Malik yang akan bergerak menduduki Jalan Pringgan, Kuburan Cina, dan Jalan. Serangan ketiga akan dilakukan di Medan Selatan yang serangannya terpusat di kota Matsum. Serangan di daerah kota Matsum dilakukan oleh Batalion 2. Batalion 2 bergerak menduduki Jalan Mahkamah dan Jalan Utama Medan. Rencana serangan pada tanggal 27 Oktober 1946 pada pukul 8 malam dengan rute sepanjang Jalan Medan Belawan. Akhir pertempuran. Pada tanggal 15 Februari 1947, tepat jam 12 malam, Komite Teknik Gencatan Senjata akan melakukan perundingan untuk mengakhiri pertempuran Medan Area. Baru pada tanggal 10 Maret 1947, ditentukanlah batasan untuk melingkari kota Medan dan berlawan untuk menemukan daerah yang dimiliki oleh pihak sekutu dan Nika dan daerah kependudukan TKR. Batasan ini mencapai 8,5 km. Setelah terdapat kesepakatan,
Pada tanggal 14 Maret 1947, dimulailah pemasangan batok batasan tersebut. Namun, sering terjadi pertikaian antara pihak Indonesia dan pihak Belanda mengenai patokan batas daerah. 4 bulan kemudian, pertempuran ini dinyatakan berakhir. Setelah itu, Belanda akhirnya melakukan serangan agresi militer Belanda sesudah pertempuran ini terakhir. Apa yang dapat disimpulkan dari sini? Kita sebagai generasi muda patutlah untuk dengan rajin dan mempertahankan apa yang telah dilakukan oleh pendahulu kita sebelumnya. Maka itu jangan sia-siakan perjuangan mereka, karena dengan perjuangan mereka kita bisa menjadi yang lebih baik. Terima kasih atas penjelasannya dan mohon maaf atas kekurangannya atau kesalahan dan kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.